Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala nabiyil mab'usi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Nas'alullaha ta'ala ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nasi. Dan orang-orang yang yunfikun, mereka menginfakkan amwalahum, harta-harta mereka, ria'an nasi, karena riya kepada manusia. Wala yu'minuna billahi, dan tidak beriman terhadap Allah, wala bil yaumil akhir, dan tidak pula beriman terhadap yaumul akhir. Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mereka mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang mencampakkan dirinya ke dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghinakan di akhirat kelak. Karena wawu di sini wawu ataf kepada kalam yang sebelumnya, pada ucapan-ucapan yang sebelumnya. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir. Wa may yakunis syaitan, dan barang siapa, wawu di sini wawu istinafiyah, ini waman, dan barang siapa, yakun ada asyaitanu syaitan, lahu baginya qorinan, sahiban, ini teman akrabnya, fasa'a qorina, fasa'a maka syaitan adalah sejelek-jelek qorina, teman. Nah, syaitan adalah sejelek-jelek teman, karena syaitan ini ya'muruna bil munkar, mereka memerintahkan kepada perkara yang mungkar, dan kemudian juga mencegah manusia dari perkara yang ma'ruf. Madza alaihim, wa madza, dan apa alaihim, atas mereka, ini dosa apa, kesulitan apa yang menimpa kepada mereka. Ini adalah istibham yang maknanya adalah ingkar dan pencelaan. Istibham ingkarin wa dhammin wa taubih, pengingkaran terhadap orang yang melakukan perbuatan yang akan disebutkan. Wa madza alaihim, dan dosa apa, kesulitan apa yang menimpa mereka. Lau amanu, kalau seandainya mereka beriman. Berarti mereka sudah beriman atau belum, ikhwah? Belum. Mereka tidak beriman. Mereka belum beriman. Dosa apa, kesulitan apa yang menimpa mereka? Lau amanu, kalau seandainya mereka beriman. Jadi mereka tidak beriman. Kenapa mereka tidak beriman? Dosa apakah, kesulitan apakah yang menimpa mereka kalau seandainya mereka beriman? Tentu jawabannya adalah tidak ada. Justru malah kemadharatan yang menimpa kepada mereka. Karena itu, ini adalah pencelaan kepada mereka, pengingkaran terhadap apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mau beriman. Billahi, terhadap Allah, wal yaumil akhir, dan terhadap yaumul akhir. Wa anfaku, dan mereka beriman, mereka berinfak, mimma razaqahumullah, dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada mereka.
ayu harajin ayu masyaqqatin talhaquhum, kalau seandainya mereka menginfakkan harta yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka, tidak ada kesulitan, tidak ada dosa atas mereka. Ada pencelaan kepada mereka ketika mereka tidak mau menginfakkan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan sekaligus juga ajakan kepada mereka agar mereka beriman dan menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu bihim alima. Wa kana Allahu, dan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala bihim terhadap mereka aliman, maha mengetahui. Innallaha la yadhlimu. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yadhlimu, tidaklah mendolimi, misqala dzarratin, sebesar dzarrah. Dzarrah ini kalau dalam tafsir Abul Mudhaffar dikatakan bahwa qara Ibnu Mas'udin misqala namlatin wa dzarratu hiya an-namlatul hamra. Dalam qiraah Ibnu Mas'ud, innallaha la yadhimu misqala namlatin. Dzarrah maknanya kata beliau adalah an-namlatul hamra, semut yang berwarna merah. Namun biasanya dalam terjemahan disebutkan adalah dzarrah ini biji yang paling kecil. Atau bahkan ada yang mengatakan atom ya, atom. Hanya saja kalau diterjemahkan dengan atom, saya ingat apa yang dipesankan oleh Syekhuna ketika kita mempelajari tafsir ayat ini, bahwa kita tidaklah boleh memaknakan ayat-ayat Al-Quran dengan makna yang tidak dikenal oleh orang Arab dahulu. Kenapa demikian? Karena ayat-ayat Al-Quran ini bukan hanya untuk masa kita, tetapi juga untuk orang dahulu. Orang Arab yang dahulu, mereka tidak mengenal apa itu yang namanya molekul, apa yang namanya atom. Ini bahasa yang seperti itu tidak mengenalnya. Karena itu tidak boleh kita mengartikan atau memaknakan Al-Quran dengan yang seperti itu. Karena memang bahasa Arab tentunya bahasa yang bisa dipahami oleh orang-orang dahulu dan orang-orang yang kemudian. Wa in taku hasanatan, dan jika yang semisal dzarrah tersebut adalah berupa kebaikan, yudhaifha, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan hasanah yang misqala dzarrah tadi dengan 10 kali lipat hingga berapa ikhwah? 700 kali lipat. Wa yu'ti min ladunhu, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan min ladunhu dari sisinya ajran azima, ajran, pahala, aziman, yang besar. Di sebagian penafsiran disebutkan qala al-Kalbi, bahwa yang dimaksud dengan ajr azim di sini adalah al-jannah, ini surga Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa idza ji'na, fa kaifa, maka bagaimana, idza ji'na, apabila kami mendatangkan min kulli ummatin, dari setiap umat, bisyahidin, dengan saksi. Bagaimana keadaan kalian ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan saksi bagi setiap umat. Waji'na bika, dan kami datangkan bika, engkau wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala haula'i, atas mereka, atas umat yang terdahulu dan kemudian umat yang kemudian, umat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat mereka, syahidan, sebagai saksi, syahidan, sebagai saksi. Dan disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan juga umat Rasul Muhammad SAW nanti menjadi saksi bagi umat-umat yang sebelumnya. Ketika para nabi ditanya, apakah mereka telah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta saksi, yang menjadi saksi adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi ya, bagi semuanya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat yang sebelumnya. Karena itu Al-Imam Ibnu Mudzaffar dalam tafsirnya beliau mengatakan was-sahihu annahu yashhadu 'alal kull 'ala man ra'a wa 'ala man lam yara. Yang benar dari penafsiran yang ada bahwasanya Rasulullah SAW menjadi saksi bagi semuanya, bagi yang Nabi SAW telah melihatnya dan juga yang Nabi SAW belum pernah melihatnya. Yauma idzin, pada hari itu. Ini yauma idzin. Pada hari, di sini yauma idzin nakirah ikhwah ya. Nakirah di sini kalau dalam istilah nahwu adalah tangkirnya di sini adalah lita'wid. Karena ada kalimat yang dimuqaddarkan yaitu yauma idz ya, ji'na min kulli ummatin syahidan. Atau yauma idz ji'na min kulli ummatin bisyahid. Itu. Wa ji'na bika ala haula'i syahida. Pada hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan saksi bagi setiap umat dan juga kami datangkan engkau sebagai saksi bagi mereka. Yawaddul ladzina kafaru, menginginkan alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, wa asawwur rasula, dan bermaksiat kepada Rasul. Bermaksiat apa maknanya ikhwah? Maksiat adalah lawan dari ketaatan. Ketaatan sudah sering kita jelaskan, taatu dari kata tau artinya tunduk, patuh dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Maksiat berarti sebaliknya. Tidak tunduk, tidak patuh, tidak melaksanakan perintah dan tidak menjauhi larangan. Dan bermaksiat kepada Rasul. Lau tusawwa bihimul ardu. Lau seandainya tusawwa bihim, diratakan dengan mereka al-ardu, tanah. Artinya mereka mengangan-angan yatamannauna taswiyatal ardi bihim haitsu yudfanuna fiha. Mereka berangan-angan kalau seandainya tanah diratakan dengan mereka, yang mana mereka dikubur di dalamnya. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan orang-orang kafir ketika melihat binatang pada yaumul qiyamah nanti dikisos kemudian dijadikan debu. Mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba. Duhai kalau seandainya saya adalah sebagai debu. Lau tusawwa bimul ardu wala yaktumuna Allah hadisa wala yaktumuna, dan tidaklah mereka menyembunyikan Allah kepada Allah hadisa, satu pembicaraan pun. Mereka tidak mampu menyembunyikan satu pembicaraan pun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata, janganlah kalian mendekati salat, wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan sukara, dalam keadaan mabuk karena minuman. Hatta ta'lamu, sehingga kalian mengetahui. Hatta di sini li intihail ghayati, hatta ta'lamu, sehingga kalian mengetahui ma taqulun, apa yang kalian ucapkan. Karena kalau orang mabuk ikhwah ya kadang membaca istighfar, tapi apa? Bukan istighfar yang dibaca, tapi laknat pada dirinya. Bisa jadi seperti itu. Karena dia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan. Karena yang namanya mabuk ini menutupi akal seseorang.
wa antum sukara hatta ta'lamu sehingga kalian mengetahui ma taqulun apa yang kalian ucapkan, wala junuban dan tidak pula junuban sebagai orang-orang yang dalam keadaan junub, illa abiris sabil kecuali sebagai orang yang melewati jalan saja, hatta sehingga tagtasilu kalian mandi. Wa in kuntum marudha, berarti orang yang junub tidak boleh tinggal di masjid. Kalau hanya sekedar lewat, ini boleh. Wa in kuntum marudha, dan jika kalian marudha, jika kalian adalah orang-orang yang sakit, au ala safarin, atau berada dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum, atau jaa telah datang ahadum minkum salah seorang di antara kalian minal ghaiti dari buang air mau buang hajat, au lamastumun nisaa, atau lamastumun nisaa, kalian saling bersentuhan dengan kaum wanita. Sebagian ahli tafsir dari kalangan sahabat seperti Ibnu Abbas menafsirkan lamastumun nisa maknanya adalah kinayah dari hubungan intim suami istri. Falam tajidu ma'an, lantas kalian tidak menjumpai air, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian semuanya sha'idan thayyiba, pada sha'idan thayyiba, sha'id thayyiban yang bagus. Apa itu sha'id? Sha'id asalnya adalah al-ardu al-khaliyatu minan nabat wal ghurusi wal bina'il mustawiyah, tanah yang kosong dari tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman ataupun bangunan-bangunan. Jadi wajhul ardi, permukaan bumi yang tidak ada tanamannya, yang tidak ada bangunannya, itulah asal makna dari sha'id. Hanya saja sebagian ulama seperti ulama Syafi'iyah mengartikan bahwa sha'id di sini maknanya adalah turab, debu. Karena itu dalam masalah tayamum ada dua pendapat. Tayamum hendaknya menggunakan debu, ini pendapat Syafi'iyah. Kemudian ada yang mengatakan bukan harus debu. Karena itu kalau permukaan bumi kita menggunakan tayamum, baik debunya menempel pada telapak tangan kita atau tidak, ini sudah sah. Ada dua pendapat yang masyhur dalam masalah ini. Fatayammamu sha'idan thayyiba famsahu, maka usaplah biwujuhikum, wajah-wajah kalian, wa aidikum, dan aidikum. Apa makna ikhwan? Aid atau yad kalau dalam bahasa Arab apabila dimutlakan artinya adalah telapak tangan. Yad dalam bahasa Arab apabila dimutlakan maka artinya adalah telapak tangan. Karena itu tayamum bukan pada apa? Ujung ini, ujung telapak tangan sampai siku ini tidak, tapi apa? Hanya sini saja. Yad, labdul yad kalau dimutlakan dalam bahasa Arab maknanya adalah telapak tangan. Karena itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ini bukan berarti dipotong sampai sini, gitu enggak. Tapi apa? Telapak tangannya. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana adalah Allah, afuwan, maha memaafkan, ghafura, lagi maha mengampuni. Alam tara, tidakkah engkau mengetahui, ilal ladzina utu nasiban minal kitab, ilal ladzina, kepada orang-orang yang utu mereka diberi nasiban bagian minal kitab, dari alkitab, yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Yashtaruna ad-dhalalata, yashtaruna mereka membeli ad-dhalalata, kesesatan. Dengan apa ya kawan? Dengan petunjuk. Petunjuk digunakan untuk membeli kesesatan. Betapa meruginya perdagangan mereka.
Wa yuriduna an tadillus sabil. Wa yuridun, dan mereka menghendaki an tadillu, bahwasanya kalian sesat, as-sabil, kalian sesat jalan. Mereka menghendaki kalian ini tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.